Oke, selamat malam Pak Tatang. Izinkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan Pak Giovanni Jonathan Prabowo dan saya Dwi Handoko ingin mempresentasikan terkait dengan proposal proyek kelas manajemen teknologi inovasi yang berjudul Dampak Penerapan Inovasi dan Construction pada Proyek PT XYZ dalam meningkatkan produktivitas pekerjaan konstruksi. Terkait dengan latar belakang proyek kelas ini, yang pertama, dunia konstruksi merupakan sektor industri yang sangat berkembang pesat sampai dengan tahun 2023 ini. Di sisi lain, dunia konstruksi memiliki banyak tantangan dan masalah yang perlu diatasi, yaitu terutama masalah biaya, mutu, dan waktu. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya inovasi dan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola proyek konstruksi. Nah, dan construction ini menawarkan alternatif manajemen proyek konstruksi yang lebih terintegrasi, berfokus pada pengurangan waste atau pemborosan, dan meningkatkan produktivitas dalam proses konstruksi. Nah, PT XYZ ini merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi yang berdiri sejak tahun 1980 dan saat ini telah melakukan studi penerapan construction di proyek yang sedang dikerjakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah di penelitian ini. Yang pertama adalah bagaimana dampak penerapan Lean Construction produktivitas konstruksi dalam proyek konstruksi PT XYZ. Kemudian bagaimana meningkatkan produktivitas tahapan konstruksi dengan menerapkan Lean Construction di proyek PT XYZ. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas seluruh tahapan dalam proses konstruksi dengan menerapkan metode Lean Construction di proyek PT XYZ. Next. Kemudian tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis dampak penerapan metode Lean Construction terhadap produktivitas konstruksi dalam proyek konstruksi PT XYZ. Menganalisis meningkatkan produktivitas dalam tahapan konstruksi proyek PT XYZ dan mengetahui pengoptimalan efisiensi dan efektivitas tahapan proses konstruksi pada proyek PT XYZ. Next. Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah eh, kita dapat memberikan solusi untuk PT XYZ dalam pengurangan waste, konstruksi, dan meningkatkan produktivitas kerja. Next. Nah, untuk kajian teori dan construction sendiri, menurut Okunbiyi tahun 2019 menjelaskan land construction itu merupakan suatu konsep yang mengedepankan pengurangan potensi pemborosan atau waste dan meningkatkan efisiensi dalam proyek konstruksi bangunan serta memastikan adanya sustainability. Dalam melakukan metode land construction, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan land construction itu sendiri. Yang pertama itu sustainability, penghematan biaya maupun material, terus continuous improvement, fokus pada pengguna yang lebih kuat, peningkatan nilai uang, eh, dan proyek berkualitas tinggi dan manajemen rantai pasokan dan komunikasi yang lebih baik. Sedangkan menurut AJES tahun 2013, Lean Construction sendiri merupakan alat yang berbasis Lean, yang dinilai telah berhasil diterapkan baik pada proyek konstruksi sederhana maupun yang kompleks, yang menghasilkan manajemen yang lebih mudah, lokasi yang aman, dan penyelesaian proyek lebih awal, serta biaya yang lebih rendah dan kualitas yang lebih baik. Terkait dengan metode analisanya, di sini ada kita menggunakan bisnis model canvas. Menurut Osterwalder tahun 2010, BMC atau Business Model Canvas itu adalah suatu metode analisis bisnis sederhana yang dapat dilakukan dan digunakan untuk mendeskripsikan beberapa komponen dalam suatu bisnis seperti nilai perusahaan atau nilai produk, customer, dan juga keuangan. Ada 9 komponen BMC yang dijelaskan oleh Osterwalder. Yang pertama yaitu customer segment, yang kedua value proposition, yang ketiga adalah channel, terus yang keempat
customer relationship, yang kelima revenue stream, yang keenam adalah key resources, yang ketujuh adalah key activities, yang kedelapan key partnership, dan yang terakhir cost structure. Nah, di sini kita fokus pada cost structure, yaitu biaya dalam dampak biaya dalam penerapan BMCD project. Selain BMC, kita menggunakan analisis SWOT. Eh, Menurut David, tahun 2017, SWOT adalah alat yang sering digunakan untuk mengevaluasi kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman dari suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan menurut Green tahun 2019 ada tiga tahap untuk pembuatan model SWOT. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua identifikasi faktor, dan yang ketiga yaitu desain matrik SWOT. Lanjut, Pak Ya, Giovanni. berikutnya metode penelitian. Terima kasih Pak Dwiandoko. Metode penelitian, tempat dan waktu penelitian ini dilakukan pada lokasi konstruksi PT XYZ dan dilakukan pada bulan Maret 2003 hingga bulan Mei 2023. Adapun variabel data yang dipakai ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu sumber daya proyek dan variabel terikat yaitu link construction. Next. Adapun alur penelitian di project ini adalah yang pertama pengumpulan data dan yang kedua analisis data. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi langsung di lokasi proyek konstruksi dan dilakukan dengan wawancara dengan tim proyek. Kemudian analisis data, kami menggunakan metode bisnis model Canvas yang digunakan untuk menganalisis sumber daya PT XYZ dan dampaknya terhadap biaya yang harus dikeluarkan dalam melaksanakan proyek di PT XYZ. Kemudian metode SWOT di sini digunakan untuk mengevaluasi dampak penerapan Lean Construction pada proyek PT XYZ. Berikut adalah timeline penelitian. Kami menggunakan memanfaatkan minggu ke-8 untuk mempelajari literatur. Kemudian kami mulai mengumpulkan data pada minggu ke-9. Kami mulai menganalisis PMC pada minggu ke-10 dan ke-11 dan mulai menganalisis SWOT pada minggu ke-12 dan ke-13 serta menyusun laporan akhir pada minggu ke-14. Next. Berikut adalah diagram alur penelitian kami. Next. Berikut adalah tinjauan pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini. Next. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas pendengaran penjelasan.